Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari yang indah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pagi ini Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami. Dan pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini, tanggal 13 Januari 2023, Renungan Harian HKBP Taman Mini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kita manusia, seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita manusia. Bagi orang percaya, salib adalah keselamatan. Bagi dunia, salib adalah kebodohan. Bagi golongan Yahudi, salib adalah batu sandungan. Dan bagi golongan Yunani adalah suatu kebodohan. Paulus memiliki suatu uraian argumentasi yang sangat indah dalam menjawab pertanyaan orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi tentang makna salib. Kedua golongan masyarakat ini memiliki pengaruh di zamannya. Orang Yunani mencari hikmat, mereka terkenal dengan para filsufnya dan sudah memiliki pikiran yang sangat maju pada zamannya dengan mengembangkan nalar dan pikiran-pikiran logis. Mengapa bagi orang Yunani salib sebagai kebodohan? Salib dalam pandangan mereka adalah kutuk atau akhir perjalanan bagi seorang yang memiliki hukuman berat. Maka sungguh tak masuk akal bagi mereka kalau salib adalah jalan keselamatan dari Allah. Demikian halnya bagi orang Yahudi. Salib pada Yesus dianggap sebagai skandal. Istilah ini muncul karena ketika vonis terhadap Yesus di hadapan Pilatus sebagai tuntutan para Sanhedrin, Saduki, dan para ahli hukum Taurat atas tuntutan hukum mati Yesus adalah karena menyebut dirinya anak Allah, sehingga dia dianggap telah melakukan penistaan agama, sekalipun vonis itu tidak berkaitan dengan itu, karena Pilatus sendiri menyebut Yesus tidak bersalah. Pemberitaan salib Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah dalam menyelamatkan manusia. Bahkan bagi Paulus sendiri, hikmat dunia ini telah membuat manusia tidak mengenal Allah. Yang bodoh bagi Allah lebih besar dari hikmat manusia, atau yang lemah dari Allah adalah lebih kuat daripada manusia. Jadi siapakah yang sesungguhnya berhikmat atau jalan hikmat? Apakah hikmat manusia yang mau binasa itu, atau mereka yang percaya yang sekalipun dianggap manusia suatu kebodohan? Pada ayat 1 ayat 24 ini jelas Paulus menyebutkan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jalan salib adalah jalan yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Jalan salib itu merupakan alur pikiran yang sungguh terbalik, bahkan pikiran bodoh bagi mereka yang menganggap dirinya berhikmat di zamannya. Manusia dibenarkan Allah melalui Kristus bukan karena benar, sama sekali tidak. Manusia berdosa dan semestinya mendapatkan hukuman mati karena dosa. Namun Kristus membenarkan manusia melalui pengorbanan Kristus di salib, sehingga dengan itu memperoleh pembenaran sebagai anugerah Allah di dalam Kristus. Pengudusan di dalam Kristus dilakukan lewat pengorbanan Kristus yang rela mati di kayu salib dan memberikan hidupnya. Kematian Kristus di kayu salib adalah sebagai korban penghapusan dosa yang sekali untuk selamanya demi menyelamatkan manusia. Darah Yesus membasuh dosa. Manusia tidak dapat bersih oleh karena perbuatannya sendiri atau hasil usahanya sendiri. Manusia dikuduskan hanya oleh darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk tebusan dosa. Manusia berdosa adalah budak dosa
dan manusia diperhamba dosa. Karena itu Kristus telah menebus kita dari perhambaan dosa dan kita menjadi milik Kristus. Salib Yesus menyatakan bahwa Allah yang kita kenal dan sembah bukan hanya Allah yang jauh, tetapi juga Allah yang dekat dengan kita, yang turun ke bumi memberi penebusan bagi kita, di mana Allah digambarkan sebagai Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kumpulan yang meriah bersama beribu-ribu malaikat, jemaat-jemaat, anak-anak sulung. Allah yang menghakimi semua orang, yang hidup bersama roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Yesus pengantara, dan melalui Dia, orang Kristen dimampukan untuk mendatangi hadirat Allah dan mengalami hubungan yang akrab dan intim. Inilah hikmat Allah dan kekuatan Allah di dalam salib yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kenyataan dalam gereja saat ini juga ada golongan Yahudi dan Yunani. Golongan Yahudi selalu ingin melihat tanda-tanda ajaib dalam gereja atau mujizat. Sementara golongan Yunani selalu berpikir rasional dan bisa diterima dengan akal pikiran manusia dan harus memperhatikan kepentingan orang banyak dan perbuatan baik. Namun salib adalah nyata bahwa Allah berinkarnasi ke dunia untuk memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi orang berdosa. Kristus adalah fokus, bukan manusia, dengan skala kecerdasan dan kebijaksanaan filsafat hidupnya. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dia sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu bahwa Yesus adalah kekuatan bagi kami. Dialah yang menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Berkati, kuatkan, dan sembuhkanlah penyakitnya Tuhan, agar mereka boleh beraktivitas kembali. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Berikanlah sukacita dan kegembiraan bagi mereka. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang buat saudara-saudara kami yang mau berangkat bekerja, Tuhanlah yang menemani dan menyertai. Berkati, lindungi, sertailah mereka dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas mereka masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.